Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Nabila. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Bangka Subang dengan program studi akuntansi di semester 3. Di sini saya akan membuat video yang nantinya akan diajukan untuk memenuhi tugas akhir. Video kali ini memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Langsung saja ke materinya teman-teman. Nah, di slide pertama ini kita perkenalan dulu apa sih Bank Sentral Asia atau BCA ini. Jadi, BCA ini adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini juga menawarkan berbagai produk serta layanan perbankan, termasuk perbankan retail, perbankan korporasi, serta solusi perbankan digital. Adapun beberapa profil singkat mengenai Bank Sentral Asia tersebut. Yang pertama itu nama yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk terbuka. Lalu di bidang usahanya itu merupakan bank umum, kepemilikannya itu oleh PT Dwi Muria Investama Andala 54,94%, masyarakatnya itu 45,6% kepemilikan. Serta CEO-nya itu yaitu Zahja Setia Atmaja per 2021. Lalu pendiri perusahaannya itu pada tanggal 10 Oktober tahun 1955. Adapun tujuan dari aktivitas perusahaan Bank BCA tersendiri yaitu untuk menyediakan layanan keuangan melalui berbagai produk perbankan kepada masyarakat, termasuk layanan simpanan, pinjaman, pembayaran, dan lainnya. Aktivitas utama BCA ini yaitu merupakan layanan perbankan retail, di mana menyediakan produk dan layanan seperti tabungan, deposit, kartu kredit, pinjaman pribadi, dan pembiayaan konsumen lainnya. Lalu ada juga layanan perbankan korporasi yang dimana BCA ini menyediakan pembiayaan dan layanan kepada perusahaan, termasuk pinjaman korporasi, fasilitas trade finance, dan layanan treasury. Lalu ada juga layanan digital banking, yaitu melalui berbagai platform digital seperti BCA Mobile. Lalu ada internet banking dan layanan perbankan berbasis aplikasi seperti aplikasi terbarunya dari BCA itu ada Blue. Lalu ada pengelolaan investasi. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu grup perusahaan pada akhir periode tertentu yang mencakup induk perusahaan dan anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan secara keseluruhan yang mencakup seluruh entitas dalam grup. Nah, aset konsolidasi ini juga total aset yang dimiliki oleh grup perusahaan secara keseluruhan yang juga mencakup induk perusahaan dan seluruh anak perusahaan yang telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan grup. Aset ini mencerminkan sumber daya yang dikuasai oleh grup dan digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, teman-teman bisa dilihat ini merupakan laporan posisi keuangan yang ada di Bank Sentral Asia pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Yang pertama itu ada kas. Kas itu dalam PSAK nomor 71 merupakan instrumen keuangan. Nah, kas yang didapatkan oleh Bank Sentral Asia pada tanggal 31 Desember 2022 senilai 21.369.509.000 dan pada tanggal 31 Maret 2023 itu senilai 19.537.906.000 yang dimana mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 yang disebabkan oleh banyak faktor ya teman-teman. Selanjutnya ada di sini kita lihat piutang, yang dimana piutang itu merupakan pelanggan atau pihak ketiga yang diharapkan dapat dibayar dalam waktu singkat. Jadi dalam PSAK piutang ini merupakan instrumen keuangan yaitu piutang usaha. Piutang usaha atau piutang pembiayaan konsumen, di sini kita membahas piutang pembiayaan konsumen terlebih dahulu. Piutangnya itu pada tahun 2022 senilai 651.601.069.000
Dan pada tahun 2023 itu 656 miliar 63.894.000. Nah, di sini untuk piutang pembiayaan konsumennya sendiri itu mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya kita lihat biaya dibayar di muka di sini. Kita lihat biaya dibayar di muka pada tahun 2022 itu senilai 854.599.000, sedangkan di 2023 itu senilai 1.120.349.000, yang dimana dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami kenaikan. Pajak dibayar di mukanya pun mengalami kenaikan, di mana 2022 itu senilai 24.090.000 dan 2023 nya itu senilai 42.370.000. Nah teman-teman, selanjutnya ini kita ada aset tetap, yang dimana aset tetap ini setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 10.634.243 di tanggal 31 Maret, dan di tanggal 31 Desember itu sebesar 10.071.161.000. Nah, di mana nominal pada tahun 2022-nya itu sekitar 24.709.372.000, dan pada tahun 2023-nya itu sebesar 25.552.096.000. Di mana pada aset tetapnya ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023. Selanjutnya di sini ada total aset. Nah, aset tetap yang diperoleh oleh Bank Sentral Asia ini untuk tahun 2022 yaitu senilai 1.314.731.674.000. Dan untuk tahun 2023-nya itu senilai 1.321.722.691.000, yang dimana dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami peningkatan. Nah, slide selanjutnya itu mengenai liabilitas. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, liabilitas konsolidasi ini meliputi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki oleh seluruh entitas dalam grup. Namun, perlu dicatat bahwa dalam proses konsolidasi, beberapa liabilitas antar entitas dalam grup itu dapat dieliminasi untuk menghindari pencatatan kewajiban ganda yang tidak mencerminkan posisi keuangan keseluruhan grup. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ada laporan posisi keuangan. Nah, teman-teman, ini ada laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Nah, teman-teman, jadi untuk total liabilitasnya itu pada tahun 2022 sekitar 1.089.644, sedangkan pada tahun 2023 yaitu 1.103.911.254, yang dimana untuk liabilitas pada perusahaan BCA ini mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 30-20 miliaran. Nah, selanjutnya ada ekuitas, di mana ekuitas konsolidasi ini mencerminkan total modal yang dimiliki oleh pemegang saham yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk modal saham, laba ditahan, dan bagian lainnya yang relevan, baik untuk pemegang saham induk maupun untuk kepentingan non-pengendali. Bisa kita lihat di sini ada ekuitas yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi ada tambahan modal disetor di tahun 2022 yaitu 5.548.977, dan di tahun 2023 yaitu 5.548.977.000. Nah, di sini ada jumlah ekuitas yaitu 221.181.655, dan pada tahun 2023-nya itu 211.427.638. Jadi untuk jumlah ekuitas ini, jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik itu ditambah dengan kepentingan non pengendali.
Jadi untuk jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitasnya itu sekitar 1.304.731.674 itu untuk tahun 2022. Sedangkan di 2023 itu 1.321.722.691 teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa terjadinya peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif ini merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas, baik perusahaan induk maupun grup perusahaan, selama periode tertentu. Laporan ini juga memberikan rincian mengenai pendapat, biaya, laba atau rugi, serta penghasilan komprehensif lain yang belum direalisasi yang mempengaruhi ekuitas perusahaan. Laporan ini terdiri dari dua bagian utama teman-teman. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yaitu income statement. Yang kedua itu ada laporan penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Langsung ke laporan keuangannya aja ya teman-teman. Nah, jadi di sini laporan laba rugi itu juga merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, bisa kita lihat laporan tersebut. Di sini ada pendapatan dan beban operasional. Nah, untuk jumlah pendapatan bunganya itu di tahun 2022 sekitar 16.397.421 dan di tahun 2023-nya itu sekitar 21.025.852 juta. Nah, bisa kita lihat bahwa pada jumlah pendapatan bunganya ini di tahun 2022 ke 2023 itu mengalami peningkatan. Lalu di sini juga ada jumlah beban bunga dan syariah. Jadi bunga yang dihasilkan oleh Bank Sentral Asia ini di tahun 2022 itu sekitar 1.976.149.000 dan pada tahun 2023 yaitu sekitar 2.543.803.000. Nah, jadi untuk pendapatan bunga dan syariah bersihnya itu di tahun 2022 sebesar 14.421.272.000 dan di tahun 2023-nya itu sekitar 18.442.049.000. Nah, langsung ke laba. Jadi laba untuk laba sebelum pajaknya itu sekitar tahun 2022 itu 9.953.324 dan untuk tahun 2023-nya itu sekitar 14.219.674.000. Dan ada laba bersih yaitu laba setelah pajak yaitu sebesar 8.067.748 itu untuk tahun 2022. Sedangkan 2023 yaitu 11.532.900. Nah, selanjutnya kita lihat untuk penghasilan komprehensifnya, yaitu penghasilan komprehensif itu teman-teman jadi yang mencakup pendapatan atau kerugian yang tidak tercatat dalam laporan laba rugi tetapi mempengaruhi aktivitas perusahaan. Nah, di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensifnya. Untuk laba bersih yang tadi sudah kita paparkan yaitu 8 miliar dan 11 miliar. Ada juga penghasilan komprehensif. Untuk penghasilan komprehensifnya ini setelah pajak yaitu untuk tahun 2022 6.772.184 dan untuk 2023 itu 11.202.741. Nah, selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas yang dimana laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas grup perusahaan, perusahaan induk dan anak perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini juga menyajikan informasi mengenai bagaimana ekuitas kelompok usaha berubah selama periode yang dilaporkan dengan memperhatikan semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas baik di tingkat perusahaan induk maupun anak perusahaan. Nah, laporan perusahaan ekuitas konsolidasi ini disusun dengan tujuan untuk menggambarkan efek dari laba atau rugi yang dihasilkan oleh grup, didistribusikan dividen, transaksi dengan pemegang saham, dan pengaruh transaksi lainnya terhadap ekuitas
konsolidasi. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitasnya ya teman-teman. Bisa kita lihat saldo per 31 Maret 2023 itu untuk modalnya 1.541.838. Selanjutnya ada saldo laba yaitu 3.234.148 miliar. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah ekuitas atau total equity-nya. Jadi jumlahnya itu sebesar 211.427.638. Ini untuk tahun 2023, teman-teman. Nah, di sini ada laporan di 2022 totalnya itu sebesar 194.828.112. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman bahwa mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya teman-teman, di sini ada laporan arus kas. Laporan keuangan ini merupakan atau menunjukkan aliran kas yang masuk dan keluar dari grup perusahaan induk atau perusahaan anak selama periode tertentu. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Bisa kita lihat laporan arus kas yang ada di Bank Sentral Asia ini ya teman-teman. Untuk arus kas dari aktivitas operasinya itu senilai ada penerimaan pendapatan yaitu 21.206.4031 itu di tahun 2022, dan ada di tahun 2023 nya itu 26.8072. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ada kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Untuk tahun 2022 itu sebesar 19.257.380. Untuk total tahun 2023 nya itu 25.256.970. Selanjutnya di sini ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kas bersihnya senilai di tahun 2022 itu ada 57.588, dan 2023 nya itu 156.402. Ada juga kenaikan kas dan setara kas, yaitu untuk jumlahnya atau kas yang setaranya itu di akhir ada 157.504, 951, dan 2023 nya itu 161, 601, 269, yang dimana ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2022 ke 2023. Nah, terakhir ini ada informasi tambahan untuk aktivitas pendanaan yang tidak mempengaruhi kas, yaitu sekitar 14 miliar dan 20 miliar. Ini merupakan penyisihan saldo laba untuk dividen final. Nah, untuk pemaparan mengenai analisis laporan keuangan pada Bank Sentral Asia Indonesia, saya cukupkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyaksikan. Dadah.